Judul khotbah saya pagi hari ini adalah identitas pemenang. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita yang mungkin seringkali saudara juga sudah pernah dengar adalah bagaimana seekor anak burung Raja Wali waktu masih belum menetas, masih dalam bentuk telur, itu dierami dan dipelihara oleh induk ayam. Ya, lalu kemudian menetas jadi burung Raja Wali kecil bersama dengan saudara-saudaranya yang lainnya adalah beneran ayam. Ya, piye-piye ayam itu. Lalu dia bertumbuh. Nah rupanya burung Raja Wali ini lupa bahwa dia adalah Raja Wali. Maka dia bertingkah laku, dia hidup seperti seolah-olah anak ayam. Dia tidak pernah ngerti bahwa dia punya sayap yang demikian kuatnya yang dia bisa kepakkan dan dia bisa terbang tinggi mengatasi badai di atas sana. Dia gak pernah tahu itu, bahkan tingkah lakunya, makanannya, semua yang dia jalani dalam hari-harinya bersama dengan mamanya sang ayam itu. Dia berpikir bahwa dia adalah ayam. Nah seringkali cerita ini merupakan cerita klise dan cerita yang klasik yang kita dengar mungkin waktu sekolah minggu, waktu entah di mana gitu dan berlalu begitu saja dan kita ketawa gitu ya, senyum-senyum dengan cerita itu tanpa kita sadar bahwa seringkali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen ternyata kita pun mirip seperti itu. Saudara lupa bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini Allah yang menebus hidup kita, membayar lunas hidup kita, itu memberikan sebuah identitas yang baru. Makanya firman Tuhan ngomong di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Siapa yang percaya dengan firman itu? Amin. Kita ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru tidak berarti kalau kita sering ngomong orang baru stok lama gitu saudara ya. Enggak begitu, beda. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatunya berubah. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Nah, oleh sebab itu saya mau sedikit berikan gambaran kepada saudara melalui sebuah tulisan saya di depan ini. Saya berharap saudara bisa mudah memahaminya supaya ini menolong saudara gitu ya. Nah saudara tahukah bahwa dalam hidup manusia, kalau ini manusia ya, ini bukan gambar toilet saudara ya, ini manusia. Saudara tahu bahwa manusia hidup di muka bumi itu punya identitas. Identitas itu apa? Identitas itu jati diri. Jati diri itu apa? Jati diri itu adalah bagaimana dia manusia itu membawa hidupnya di muka bumi ini. Nah, tadi saya cerita waktu Allah menebus hidup kita, Tuhan itu memberikan kita identitas. Allah memberikan kepada kita identitas. Identitas yang baru. Identitas ini menjadi milik kita. Saudara mau sadar gak sadar, saudara mau percaya gak percaya, ketika kita mengucap dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, detik yang sama kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan berikan identitas yang baru. Namun demikian, dunia tidak mau kalah, saudara. Karena ada sesuatu yang mulai diubah oleh Allah. Yang tadinya milik dunia menjadi milik Allah. Karena Allah telah menebus dan membayar lunas hidup kita. Makanya dunia juga berusaha memberikan identitas. Kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa awam ini disebut sebagai identitas sosial kita. Hidup sebagai manusia. Dan ini berusaha untuk diberikan kepada manusia itu. Berusaha untuk dunia berusaha untuk mencetak identitas untuk saudara dan saya. Baik saudara mau orang percaya, bukan orang percaya, orang Kristen, bukan orang Kristen, apalagi di luar Kristus, maka dunia akan mencetak identitas kita. Dalam bahasa umum, identitas dari dunia ini dibentuk dari mana? Macam-macam. Lingkungan, keluarga, pendidikan, value yang kita dapat waktu kita kecil. Waktu kita bertumbuh di rumah kita, culture yang ada. Itu semua membentuk identitas siapa kita. Makanya ada anak yang belum terlalu besar, masih anak kecil. Gitu ya. Pokoknya pede banget gitu.
Ketemu dengan siapa saja nggak pernah takut. PD-nya minta ampun, bahasanya gitu ya. Tapi di sisi sebaliknya ada anak yang usianya mungkin mirip, mindernya minta ampun. Gak berani ngomong, malu dan lain sebagainya. Minder dan ya saudara tahu ya. Kenapa? Karena identitas yang dari dunia berusaha untuk mencetak hidup manusia ini. Ya. Nah, tapi karena kita tahu bahwa kita di dalam Kristus dan kita mengenal kasih-Nya, kita berjumpa dengan Dia dan Tuhan memberikan sebuah identitas yang baru, maka pagi hari ini saya ingin bicara sama saudara bahwa saudara perlu tahu dan saudara perlu taruh perhatian penting bahwa identitas itu telah ada dalam hidup kita. Mari kita buka dulu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Waktu kita percaya kepada Allah, Allah memberikan identitas. Lalu Tuhan ngomong gini, siapa yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Apa wujudnya mengalahkan dunia? Tuhan telah taruh dalam diri kita berupa iman kita. Iman. Mengalahkan dunia. Nah tadi saya cerita dunia itu juga berusaha memberikan identitas kepada kita. Ya. Dunia berusaha untuk menarik kembali manusia ini untuk jatuh ke bawah. Menarik ke bawah. Ada sebuah kekuatan dari dunia ini menarik kita ke bawah. Jadi saya cerita karena dunia memberikan identitas. Nah setelah identitas itu diberi, dunia tidak berhenti di titik itu aja. Dalam perjalanan hidup manusia itu, dunia kembali memberikan sebuah beban, tekanan dan lain sebagainya supaya manusia ini jatuh ke bawah. Dengan apa? Macam-macam. Di sini ada trauma. Ada traumatis, ada tekanan hidup. Mungkin pergumulan dalam hal finansial. Lalu apa lagi? Macam-macam. Kesulitan-kesulitan tertentu. Kejadian-kejadian yang tiba-tiba terjadi dengan mendadak dan signifikan. Mengubah dia berpikir, mengubah hatinya, mengubah caranya dia memandang tentang dunia ini. Yang tadinya baik-baik saja lalu tiba-tiba terjadi mendadak. Dan signifikan. Semua ini dunia kerjakan untuk berusaha menjatuhkan saudara. Menjatuhkan hidup manusia. Meskipun manusia itu percaya dan lahir dari Allah. Makanya firman Tuhan ngomong gini. Siapa yang lahir dari Allah sebenarnya mampu mengalahkan dunia ini. Melalui apa? Melalui iman. Nah tapi seringkali dengan semua apa yang dunia kerjakan, saudara dan saya dibuat lupa siapa identitas kita yang sesungguhnya. Anak Raja Wali itu lupa siapa dia sesungguhnya. Bahwa dia punya sayap yang cukup kuat, yang cukup besar, mampu membawa dirinya terbang ke atas, melewati badai. Dia lupa, dia nggak pernah tahu karena dia mulai terlena. Matanya nggak pernah tertuju ke atas, matanya melihat apa yang terjadi di sekitar. Terus sekitar, yang trauma, yang mengalami kekecewaan, misalnya, terus berputar di sana terus, berkubang di sana terus, nggak mau keluar. Yang trauma terus, sepanjang umur hidupnya trauma terus, lupa. Kalau ditanya, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, tapi lupa. Putar di sini terus, makanya Tuhan itu melalui semua hamba Tuhan yang ada, melalui semua gereja-gereja, selalu mengingatkan, selalu menguatkan dengan firman-Nya. Makanya tadi ada unsur perintah di sini ya. Nanti saya akan masuk ke sana. Mengingatkan apa? Supaya saudara dan saya nggak lupa bahwa kita ini punya identitas yang baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Identitas yang baru. Saudara ingat perumpamaan tentang anak yang terhilang itu, anak bungsu yang terhilang itu. Firman Tuhan ngomong gini. Waktu anak itu
pergi dari rumah papanya, lalu dia kehabisan semua hartanya, bahkan dia untuk makan saja dia nggak bisa. Dia memilih untuk makan ampas, untuk makanan babi pun tidak diizinkan. Bayangkan saudara, itu orang sudah di dalam lembah, ternyata di dalam lembah punya lembah lagi. Nah kira-kira begitu, sudah paling terpuruk lah, gitu. Nggak bisa. Lalu dia ngomong gini kan, aku ini sudah bersalah, berdosa kepada Allah, berdosa kepada papaku. Dan sekarang aku mau pulang. Gitu. Kalaupun aku pulang ke rumah, seandainya aku jadi pelayan pun, gak apa-apa aku mau kok. Gitu. Daripada hidupku sengsara sampai hari ini. Saudara tahu perhatikan apa yang sedang berubah dari hidup anak bungsu ini. Identitasnya berubah. Sebelum dia pergi dari rumah papanya, dia ini anak papa. Pangeran loh. Anak seorang yang, kan papa ini digambarkan seorang yang kaya raya. Gitu ya. Gambaran bapak di sorga. Ini anaknya. Seorang pangeran loh. Keluar rumah, mengalami berbagai musim kehidupan dia. Dunia berusaha menjatuhkan dia ke bawah, tarik ke bawah. Dia mengalami kesengsaraan yang demikian rupa. Dia lupa identitasnya. Bahkan dia ngomong, aku jadi pelayan aja gak apa-apa. Tapi yang luar biasa waktu dia pulang, firman Tuhan mencatat ayahnya itu dari jauh melihat dia pulang. Perhatikan bahwa kerinduan hati sang ayah ini, kalau dia nggak tungguin setiap hari, nggak mungkin dia tahu kalau anaknya detik itu pulang dari jauh. Kan ceritanya kan sang ayah ini dari jauh udah lihat anaknya pulang. Betul ya saudara kan? Kalau dia nggak tunggui tiap hari, nggak mungkin dia tahu. Bisa-bisa yang tahu pertama kali mungkin pegawainya dulu. Pak, anaknya bapak pulang. Bisa jadi gitu. Tapi ini enggak, bukan pegawainya yang tahu, tapi bapaknya tahu. Apa yang mau saya angkat dari cerita ini? Saudara, apapun kondisi saudara. Mungkin saudara lupa identitas saudara siapa. Bapakmu di sorga menunggu saudara, perhatikan hidupmu. Dari jauh dia lihat anak itu. Waktu anak itu pulang, papanya yang lari kejar anak itu. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia panggil pegawainya. Hal pertama yang dia lakukan gini. Ambilkan jubahku, pakaikan kepada dia. Ambilkan cincinku, pakaikan kepada dia. Bukan ambilkan jubahnya, bukan loh ya. Ambilkan cincinnya di rumah, bukan. Karena semua jubahnya dia, cincinnya dia udah dibawa lari, udah habis. Tapi papanya ngomong gini, ambilkan jubahku, ambilkan cincinku, pakaikan kepada dia. Apa yang papanya mau kerjakan? Papanya sedang kembalikan identitasnya. Kamu bukan pelayan. Kamu bukan orang upahan. Kamu ini pangeran. Identitasnya dikembalikan lagi. Nah, itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan kita. Bapa kita di surga. Itu sebabnya pagi hari ini kalau saudara mengalami berbagai musim kehidupanmu, tantangan dan lain sebagainya. Ingat selalu bahwa Bapa kita di surga punya sebuah kerinduan yang selalu ingin memulihkan, mengingatkan bahwa engkau ini anakku. Amin saudara. Siapa yang percaya pagi hari ini kita semua adalah anak-anak Allah? Bisa angkat tangan saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah di ayat yang tadi yang kita baca, firman Tuhan kan ngomong begini. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Itu sebabnya yang pertama yang kita perlu pelajari pagi hari ini adalah di sana ada kata lahir dari Allah. Perhatikan bahwa yang lahir dari manusia disebut anak manusia. Yang lahir dari Allah disebut anak Allah. Orang percaya yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, lahir dari Allah disebut anak Allah. Nah sekarang coba lihat kanan kirinya ngomong gini, kamu itu anak Allah. Nah itu identitas kita yang kita harus selalu ingat saudara. Ya. Ngomong-ngomong tentang lahir-lahir, kadang-kadang orang itu percaya kepada Yesus tapi nggak ngerti, nggak tahu lahir itu seperti apa. Suatu kali Yesus sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Masih ingat saudara? Nikodemus ini adalah seorang pengajar orang Yahudi. Ketemu sama Yesus ngobrol-ngobrol, lalu Yesus ngomong, nggak mungkin orang itu selamat kalau dia tidak lahir kembali. Lalu Nikodemus kan ngomong gini, loh gimana caranya? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku lagi? Masih ingat cerita itu saudara? Nah coba kita lihat dulu ya. Di Yohanes 3 ayat 5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, apa Bapak Ibu Saudara? Adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Itulah sebabnya kalau kita ngomong tentang aku percaya kepada Allah. Ya kan? Lalu apa yang disebut aku lahir dari Allah? Firman Tuhan ngomong, saudara perlu lahir dari roh, lahir dari air. Ini ada banyak penafsiran, saya nggak mau terjebak dalam penafsiran itu. Tapi yang pasti waktu saudara percaya sama Tuhan, mari periksa diri kita sekali lagi. Apakah percaya kita itu sampai masuk kepada roh kita bahwa kita yakin sungguh di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus adalah Mesias. Tidak ada yang lain. Pertolonganku hanya kepada Yesus. Kalau aku percaya hanya kepada satu Allah, namanya Yesus. Aku tidak sedang menaruh kepercayaanku kepada siapapun yang lain, termasuk orang-orang tertentu yang ada di dalam hidupku. Aku hanya percaya kepada Yesus. Kalau saudara sampai kepada level itu, maka saudara bisa periksa hidup saudara. Saudara telah punya iman di dalam diri saudara. Sebab iman punya definisi, saya pernah jabarkan tentang iman kan. Ibrani 11 ayat yang 1, ayat yang pertama. Nah, karena ada banyak orang Kristen, apalagi kalau dia lahir sudah di dalam keluarga Kristen, sekolahnya sekolah Kristen, kuliahnya kuliah Kristen gitu ya. Kerjanya di perusahaan milik orang Kristen. Dia ada di lingkungan kekristenan, lalu dia merasa bahwa dia adalah orang Kristen dan orang percaya. Tapi tidak pernah mengalami secara pribadi bagaimana hubungan dia dengan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau saudara sudah cek hidup saudara dan saudara tahu bahwa betul aku percaya sama Yesus bukan oleh karena lingkunganku. Bukan oleh karena apa yang terjadi setiap hari. Tetapi aku memutuskan secara pribadi iman percayaku bahwa hanya Yesus yang kupercaya di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Tidak ada pribadi yang lain. Nah, kalau saudara ada di sana, maka firman Tuhan ngomong gini, dia lahir dari roh dan lahir dari air. Saya nggak mau terlibat dari berbagai macam pendapat yang ngomong air itu apa dan lain sebagainya. Gampang saja saya ngomong. Saudara, orang yang percaya mengaku Yesus Tuhan perlu membuktikan dalam langkah ketaatan baptisan air. Beres. Gak usah ribut soal masalah itu. Ya, air juga lambang dari Roh Kudus. Ya macam-macam saudara. Tapi pastikan di sini, di yang jalur ini, pastikan saudara clear. Benar. Kalau saudara sudah clear di situ, secara roh aku percaya kepada Tuhan. Sebagai anak Allah, sebagai orang percaya aku mau taat dalam langkah ketaatanku, memberikan diriku baptis air sebagai bukti percayaku. Kalau saudara sudah lakukan itu di jalur ini, saudara mau percaya nggak percaya, nggak usah dipikir-pikir. Saudara punya identitas, saudara ciptaan yang baru. Engkau adalah anak Allah. Dan di dalam identitas yang baru, Tuhan telah menetapkan saudara sebagai pemenang. Karena firman Tuhan ngomong, siapa yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia. Bagian apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Karena dunia akan pukul kita terus, akan serang kita terus dari semua sisi kehidupan kita. Tapi iman kita yang akan mempertahankan hidup kita di muka bumi ini. Makanya kalau saudara berhasil iman kita itu menghadapi dunia ini, maka firman Tuhan juga ngomong, saudara akan menjadi manusia roh. Manusia roh ini artinya bukan berarti orang yang ngeroh gitu, bukan. Saudara hidup, berjalan di muka bumi ini, tapi roh saudara memimpin langkah kaki saudara dan bukan akal pikiran saudara. Dan bukan jasmani saudara. Yesus itu berjalan di muka bumi ini bukan karena dagingnya yang memimpin hidupnya, tapi rohnya yang memimpin dia. Makanya dia ngomong gini, kalau dia ngajar, dia nggak ngajarnya dengan kata-kata dan informasi. Tetapi dia berkata-kata dengan kuasa, kata firman Tuhan. Dunia akan selalu menarik saudara menjadi manusia duniawi. Hati-hati saudara. Hati-hati. Karena dalam hidup kita sehari-hari ini bukan sesuatu yang mudah. Apa yang saya gambarkan kepada saudara ini bukan sesuatu yang mudah. Kita perlu ingatkan diri kita terus. Kita perlu selalu ingatkan siapa identitas kita. Kita ini anak Allah dan kita diciptakan bisa lebih daripada pemenang, menang daripada dunia ini. Amin saudara? Kayaknya mulai berat ini, yang di belakang mulai mikir. Aduh kok susah hari ini ya, susah ini hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi di ayat utama kita, 1 Yohanes 5 ayat 3-5 itu disebut
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kan ada 2 poin besar ya, lahir dari Allah lalu kemudian perintah. Kenapa kok jadi perintah gitu? Karena gini, bagaimana caranya kita bisa tetap hidup di dalam identitas yang dari Allah itu. Kita nggak bisa mempertahankan hidup kita kalau kita nggak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya saudara dan saya perlu hidup di dalam firman-Nya. Saudara nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita, dengan akal pikiran kita, kemampuan kita, kepandaian dan semua hal yang kita bisa capai, kita bisa dapat di dalam dunia ini. Karena orang Kristen pinter banyak saudara. Orang Kristen, orang di luar Kristen. Yang pinter itu banyak. Orang di luar Kristen yang hatinya penuh dengan belas kasihan, yang kerjaan, yang sosialnya tinggi itu juga banyak saudara. Orang di luar Kristen yang baik banyak. Tapi kalau saudara dan saya anak-anak Allah, maka anak Allah itu perlu kembali kepada Sang Allah. Seperti anak bungsu yang pulang ke rumah itu. Identitasnya dikembalikan oleh Tuhan dan dia tinggal di rumah bapaknya. Dia tinggal bersama dengan bapaknya. Saudara dan saya perlu tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Kenapa? Karena di luar dia, di luar Allah, di luar firman-Nya, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan ngomong begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan kita yang paling besar adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Makanya firman itu gak akan pernah jadi informasi saja karena kita tinggal di dalamnya. Apa arti tinggal di dalamnya? Setiap hari makan firman, melakukan firman, itu artinya tinggal di dalamnya. Kalau saudara nggak lakukan itu, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, arti kata hiduplah oleh iman. Karena iman yang mengalahkan dunia kan. Hiduplah oleh iman, artinya apa? Hiduplah di dalam firman-Nya. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Saudara, kalimat kalau kita tinggal di luar Kristus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara perhatikan saya bawa sarung tangan ini ya. Glove ini. Ini bisa berbuat apa dia? Gak bisa berbuat apa-apa. Ngajak salaman saudara aja gak bisa. Mau melakukan apapun aja gak bisa. Tapi waktu saya masukkan tangan saya. Kalau boleh ngomong. Sarung tangan ini akan ngomong gini, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia bisa jabatan tangan sama saudara, dia bisa memberkati saudara, dia bisa tepuk-tepuk pundak saudara dan lakukan banyak hal. Tapi ketika dia di luar tangan saya, dia gak bisa buat apa-apa, gak ada gunanya. Saudara dan saya di luar Kristus, saudara saya gak bisa berbuat apa-apa, gak ada gunanya. Selain daripada saudara hanya jalan melalui apa yang dunia kerjakan dalam hidup saudara. Dan dunia akan memberikan identitas kepada saudara sebagai makhluk manusia dunia saja. Dan saudara tidak akan pernah jadi pemenang. Tapi firman Tuhan pagi hari ini kepada saudara, saudara bukan saja pemenang. Firman Tuhan ngomong gini, bahkan engkau lebih daripada pemenang. Artinya begini, kalau pemenang itu dia perlu lakukan sesuatu untuk mencapai kemenangannya. Lebih daripada pemenang, ada satu pribadi yang telah mengerjakan semuanya buat saudara. Saudara tinggal terima kemenangan itu yang menjadi milik saudara. Amin.